bisa yuk tambah nyenggol-nyenggol. Kenapa emang nggak boleh aku beberin fakta ya soal Tuhan kalian itu ya? Kiblatnya udah pada berubah ya. Sekarang itu agamanya udah baru ya, Garmekism. Valencia Giovanni. Mending Lina sih daripada ini. Ya udah, masa gue mau maksa kalian suka gue, kan enggak. Biar apa? Biar lurus rambutnya dicatok. Garmek Jaya Jaya, nice yell. Emang ya kurang plus enggak? Itu apa ya, kucing ya? Kayak gue mau hitemin ya, Dut. Hah? Kok ditemin? Hitemin, dark brown, agak-agak blacky. Kalau hitam tuh jatuhnya ini kayak sangar banget. Hah? Ntar kayak angkat terus gitu. Kalau hitam kayak bagus deh, Dut. Kalau hitam kayak bagus deh. Dia keras tas bagus ya emangnya. Kayak lo ada locker gak? Belum, saat ini belum ada. Biasanya kalau ada locker aku suka share di story, guys. Malu, kenapa malu? Aku kan nggak minta gratisan. Kena mental dia enggak dong. Tukang nimbrung ya, maaf kalau saya buka fakta soal Tuhan kalian ya. Bentar, maaf ya. Pahit memang, tapi ya gimana dong. Nanti kalau udah kebuka sesuatu soal Tuhan kalian baru kan, oh iya bener ya si Yolo ya. Belum aja. Nggak nimbrung kasus Mbak R. Nah gue kan nimbrung apa yang nyangkut sama gue aja. Salah siapa nimbrung? Enggak dong, itu kan punya saudara gue lah. Lo enak, saudara lo diapa-apain lo diem aja.
Kak Nimbrung nggak makan Well, masa sih Well? Sarah Leta, oh Sarah ulang tahun Sar. Happy birthday Sar. Apa itu? Tarik. Anak dolang, bukan dolang itu apa ya? Kalau mau itu saudara lo, kalau salah ya salah. Iya. Terus gue nggak boleh buka faktanya gitu. Wow. Kan nimbrung daripada Kang Fitnah. Ntar kayak yang udah-udah. Ntar kalau udah kebuka faktanya, baru. Aku udah sering begitu. Kak Nimbrung mau makan. Tepat sekali. Ini sama yang baby list itu enakan mana, Dut? Kalau buat nyatok ini. Enakan ini? Ya. Kalau buat curly? Curly yang baby list. Enakan itu? Karena dia ininya paletnya itu ada kiri kanan. Si baby list? Iya, jadi dia lebih matang. Antos! Antos! Anti Antos sudah mandi belum? Udah, ini mau ke bawah. Malu. Kenapa aku malu? Gak ada gue malu-malu. Kalau pintunya dari itu nggak kalah. Ada. Itu Dyson. Iya deh. Pakai Dyson. Oh, sorry. Ini ya kak, ini Iya. Buka. Ya ini mau ngambil dulu ini. Ya jangan itu. Kalian mau langsung balik? Enggak, naruh tas ada. Pas ada di bawah. Oh. Lagi main artis-artisan, capek main salon-salonan. Tukang gibah sama nimbrung. Baru tahu ya. Depan itu. Kedepannya kan sudah. Belakang, tarik belakangnya. Oke. Depan tarik sedikit. Dan Hasto aja yang tidak terbukti di peradilan, bahkan tidak
saksinya pun tidak, sudah menyatakan mereka tidak menerima uang aja dituntut 7 tahun. Kemudian Pak Tom Lembong kemarin sudah divonis 4,5 tahun, apalagi Nikita Mirzani. Saya bicara fakta ya, mengenai fakta hukum di Indonesia. Saya nggak mau janji surga. Saya bicara fakta hukum di Indonesia yang terjadi saat ini seperti itu. Apalagi kalau ada atensi segala macam. Langsung mengambil uang itu. Dia mendapatkan uang dengan nominal sama seperti yang dia tarik dari mesin ATM itu tadi. Pemuda ini melakukan pengecekan saldo yang dia punya. Ternyata uangnya tidak berkurang. Lalu dia mencoba untuk menarik semua sisa uang di rekening. Ya memang udah rusak. Tersebut keluar dari mesin ATM. Pemuda ini menunggu yang tanya-tanya tapi tidak nge-tap like segala macam ya, yang cuek-cuek kayak gitu aku ngoceh, nggak ada yang inian, aku langsung blok loh. Saya serius ini, karena masalah hukum buat saya adalah masalah serius di republik ini, di negara ini. Kalau misalnya baru nonton di live ini, cermati dulu, dengar, baru nanya. Tapi kalau udah belum udah nanya, sedangkan di atas saya udah bikin apa sih namanya tema diskusi malam ini, terus udah gitu ada yang nanya, itu berarti kan mancing-mancing amarah. Dikit lagi ya Mbak, tunggu ya, ini Mbakku ya Mbak. Rasanya beda Kak, ayam Ibet. Oh ya, saya prihatin dengan penegakan hukum di negara ini. Kalau ada yang ngebelain dengan apa sih namanya terjadinya hukum yang saat ini terjadi, menurut saya tidak adil, ya saya berdoa aja kamu dan keluarga kamu tidak mengalami hal yang seperti itu. Karena kalau kamu mengalami hal yang seperti itu, saya yakin tidak ada yang mau nolong kamu. Gitu. Sekelas Tom Lembong aja bisa divonis 4,5 tahun nggak terbukti. Hasto dituntut 7 tahun tidak ada bukti apapun. Gimana Nikita Mirzani? konten FYP jutaan, bikin konten PO. Hanya keajaiban dari Tuhan baru bisa. Tuh. Saya bicara fakta hukum aja. Karena apa? Kalian nggak peduli dengan adanya putusan hukum yang sebenarnya tidak adil, terus kalian malah sibuk seperti itu. Karena itu berkaitan satu sama lain, apapun alasannya itu adalah putusan hukum. Kalau putusan hukum yang satu tidak adil dan kemudian juga udah sampai bersurat, udah sampai atensi, bahkan kan Niki udah dengan membuat surat terbuka ke Pak Prabowo, mana ada mendapat atensi, perhatian? Nggak ada. Kan dia presiden yang aktif saat ini. Ya berdoa aja kalau dengan saat penegakan hukum saat ini Tom Lembong aja divonis 4,5 tahun, tidak ada bukti bahwa dia korupsi, terus kemudian divonis 4,5 tahun, menurut kalian itu adil atau tidak?
kalau dikaitkan dengan Nikita Mirzani kalian mau bilang bicara keadilan, ya contohnya aja Tom Lembong 4,5 tahun loh tidak terbukti korupsi dan semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Tom Lembong sendiri tidak korupsi, apalagi lah Nikita Mirzani, kan gitu. Itu kenyataan hukum. Jadi kalian bukan saya minta untuk berpolitik praktis, tidak, tapi pada faktanya putusan hukum yang terjadi dalam bulan ini seperti itu. Iya, Pak Tom Lembong aja tidak tertolong. Tinggal satu lagi, tanggal 24, Hasto Kristianto gimana? 8 saksi yang dihadirkan, 11 bahkan. Tidak ada yang menyatakan bahwa Hasto Kristianto menerima uang serupiah pun. Bahkan yang namanya Harun Masikunya aja nggak kelihatan, nggak tahu masih hidup atau sudah tidak ada di alam fana ini lagi. Tetap aja tuntutannya 7 tahun. Dan kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa bukti, rekaman, percakapan ya harus itu sebenarnya yang dilakukan oleh aparat hukum atas perintah pengadilan, dan kemudian tidak boleh disebarluaskan sebelum persidangan. Ternyata kenyataannya kan beredar itu, dan yang menyebarluaskan adalah pelapor sendiri. Mana jadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirzani? Nggak ada. Itu kan fakta yang terjadi. Tidak ada sama sekali. Mau berharap apa di Republik ini? Ya tunggu aja rakyat marah. Banyak kok yang udah muak. Saya bukan pendukung Anies Baswedan ya ketika saya bukan pendukung Anies Baswedan ketika Pilpres. Tapi kan pada kenyataannya ini ya, saya belum pernah melihat yang namanya wajahnya Anies Baswedan itu tidak ada senyum sama sekali. Dan saya kemarin melihat tidak ada senyum sekali ketika dibacakan putusan bahwa dikenakan 4,5 tahun. Yang katanya mau bersih-bersih menegakkan hukum, mana? Surat terbukanya Nikita Mirzani aja nggak digubris. Padahal pada saat lagi kampanye kan dibantuin tuh 02 sama Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani juga waktu itu juga ada kata-kata yang menyudutkan Mas Ganjar kan. Tapi kalau saya kan sebagai pendukung Mas Ganjar ngelihatnya adalah dari sisi hukum. Saya tetap membantu karena buat saya adalah penegakan hukum itu yang terpenting. Saya tidak memandang siapa dia dan apa dia, dan kemudian buat saya perhelatan politik itu sudah selesai. Bukan kaitannya dengan like or dislike terus sakit hati karena kalah, nggak ada. Yang pasti penegakan hukum saat ini sedang sakit. Bahkan kalau saya bilang udah mati. Terima kasih butiran debu. Ya kan kenyataannya begitu. Surat yang ditujukan nama Nikita Mirzani dan dibacakan secara terbuka, mana ada mendapat perhatian? Nggak ada. Terima kasih Yukan. Ya lama-lama bisa muak dong orang. Bisa terjadi hukum rimba kalau kayak begini.
kalau memang adu kuat-kuatan. Ya kalau yang satu punya duit ya kita punyanya tenaga, kan gitu. Masa didiemin? Kemarin ada yang share ke Bunda, percuma ngetek akun-akun yang kayak begitu. Sekarang udah mendingan kalau misalnya ada besok-besok misalnya ada gerakan untuk turun ke jalan menyuarakan kebenaran untuk menegakkan supremasi hukum, kalian mendingan ikut gitu caranya. Udah nggak bisa sekedar ngoceh-ngoceh di sini gitu. Hal yang dilakukan oleh kalian berdebat kusir dan juga melakukan upaya hukum melalui media sosial udah tumpul. Percuma, nggak ada yang dengerin, itu fakta. Negara ini sudah dikuasai oleh mafia. Satu-satunya jalan adalah tunjukkan dengan kalau misalnya besok ada gerakan untuk turun ke jalan untuk untuk meminta penegakan hukum, ya udah mendingan kayak gitu aja. Percuma. Saya kasih tahu aja percuma. Kalau kalian hanya melulu bebaskan Nikmir, sedangkan Tom Lembong aja yang nggak korupsi dihukum 3,5 tahun. Hasto yang tidak terbukti dituntut 7 tahun, kan itu fakta. Awalnya aku juga mau, tapi karena penumpang minta tolonglah Pak, antar makanannya itu untuk sedekah ke masjid atas nama saya, katanya begitu. Jadi udah nggak bisa yang kayak gini nih dengan cara-cara begitu lagi. Ya udah, kalau kita udah berbicara baik-baik masih nggak didengar, ya udah, jangan salahkan rakyat. Nggak, saya nggak ada bocoran-bocoran, tetapi saya menganalisa dari putusan hukum yang sudah terjadi sebelum Nikita Mirzani. Saya pesimis. Mau dibilang 15 kek, 20 kek, terserah buzzernya mau ngomong 20 atau kalian minta hukuman seumur hidup atau mungkin hukuman mati untuk Nikita Mirzani, itu hak kalian bicara. Tapi kalian ingat, kami rakyat Indonesia akan menuntut keadilan. Kalian cuma 1-2 orang. Rakyat Indonesia bukan hanya buzzer yang satu punya akun 100 biji, kemudian sibuk komen di ketika orang sedang berbicara untuk menegakkan keadilan. Enggak, saya tahu lah, satu buzzer aja punya 100 akun, dan bahkan kalau dia hanya dengan perusahaan yang profesional, 100 unit HP itu bisa dinaikin dengan template yang sama, 20 tahun NM, itu kalian